Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh ada bersama-sama di tempat ini, kita boleh menikmati ya terus akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saya merenungkan ya Bapak Ibu, sekian puluh tahun yang lalu ya, itu tidak ada pernah terpikir ya saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, dulu pada waktu kecil saudara-saudara ya, saya kalau ke gereja itu selalu pas-pasan waktunya, begitu ya. Dan saya duduk selalu itu di bangku paling belakang, begitu ya. Dan saya begitu sudah selesai langsung cepat-cepat meninggalkan gereja dan pulang. Ya, saya di zaman itu saudara-saudara kalau ke gereja itu naik sepeda. Ya, rumah saya ke gereja itu mungkin ya kurang lebih 4 kilo atau 5 kilo begitu. Ya, jadi sudah siap-siap ke gereja itu naik sepeda begitu ya. Dan kemudian di jalan itu kan seringkali kan panas terik ya. Karena saya ikut yang kebaktian yang kedua. Ya, sampai ke gereja saya ambil warta dan kemudian saya kipas-kipas begitu. Ya, kebiasaan itu terus menerus saudara-saudara ya selama sekian tahun berjalan. Sampai pada akhirnya saya kuliah ya di jurusan TI begitu ya. Dan saya berpikir ya memang jalan hidup saya itu akan menjadi orang yang bergerak atau bekerja di bidang IT. Tetapi rupanya Tuhan berkehendak berbeda. Ya, jadi di tengah-tengah perjalanan kuliah itu saudara-saudara saya betul-betul diproses Tuhan sedemikian rupa sehingga saya betul-betul sadar ya bahwa ternyata Tuhan sudah memanggil saya dulu itu sebetulnya sudah menaruh satu panggilan sejak saya itu SMP begitu ya di kelas 7, kelas 8. Tetapi saya menolak dan saya lebih memilih jalan hidup saya sendiri. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan itu punya satu rencana yang indah ya di dalam kehidupan setiap kita. Kita boleh memikirkan ya apa yang kira-kira akan menjadi jalan kita atau impian kita. Tapi kembali lagi kita harus serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi dari antara saudara saya, saudara-saudara, kita semua itu tidak sesuai ya dengan apa yang kuliah begitu ya. Adik saya itu ambil jurusan matematika ya di ITB. Dan banyak orang juga berpikir, oh nanti akan jadi dosen, akan jadi guru atau kerja di bank begitu ya. Tapi ternyata tidak. Ya, sekarang adik saya bekerja di dalam dunia IT ya di Singapura. Ya, jadi kita melihat saudara-saudara ya bahwa perjalanan hidup kita itu terkadang tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, tetapi di dalam semuanya itu kita percaya ada Kristus Yesus yang menuntun langkah demi langkah setiap kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu mengikuti teladan dari para Kristus. Saya akan perlihatkan sebuah video untuk kita semua. Nah, kita melihat ya, ini terlihat di sini anak kecil ini begitu jago sekali bermain pingpong. Kita melihat walaupun dia masih kecil ya, tetapi dia bisa bermain dengan baik sekali. Bola demi bola itu ya dikembalikan sedemikian rupa dengan sangat presisi dan baik. Dan bahkan dia bermain seperti seorang pro atau seorang profesional. Dia juga memiliki kecepatan ya dan refleks yang sangat baik. Dia punya akurasi pukulan yang sangat terukur dan dia punya fokus yang tajam sekali di dalam mengembalikan bola-bola sehingga dia bisa bermain dengan luar biasa. Pertanyaan saudara-saudara, mengapa anak kecil ini bisa bermain dengan sedemikian baik? Karena dia sudah belajar sebelumnya. Karena dia punya seorang mentor, seseorang yang bisa mengarahkan, memberikan nasihat sehingga dia bisa menjadi seseorang yang bisa bermain dengan baik. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, kita juga akan diperhadapkan pada beberapa PR-PR. Ya, di mana PR-PR itu harus di-exercise begitu ya, harus dikerjakan, harus dilakukan sehingga hidup kita itu bisa membuahkan satu kehidupan yang berbeda. Nah, saya percaya setiap kita saudara-saudara ketika kita terus berlatih dan terus berlatih, kita akan menjadi semakin mahir
dan terampil ya, seperti halnya anak kecil ini. Ya, dia sudah berlatih sejak usia 5 tahun begitu ya. Dan kita bisa melihat ketika dia berlatih dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dia bisa bermain dengan sedemikian baik. Nah, pertanyaan saya saudara-saudara, apakah kita mempunyai seseorang yang bisa menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita? Saya punya beberapa orang saudara-saudara yang menjadi inspirasi ya di dalam kehidupan saya. Ini adalah guru sekolah minggu saya dan saya bersyukur bisa ketemu dia, bisa foto bersama, walaupun harus ketemunya di rumah duka begitu ya. Dan saat ini dia sudah berusia 78 tahun. Pada waktu kecil ya dia sangat sabar dan sangat perhatian ya di dalam mengajari saya. Sehingga akhirnya saya betul-betul punya kesan yang baik terhadap kekristenan. Ya, dan saya pernah bilang ya, nanti saya ingin menjadi seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan. Tapi pada waktu itu saudara-saudara itu hanya sekedar refleks, ya, hanya sekedar mengucapkan begitu saja. Tetapi kita seringkali kan nggak sadar bahwa ucapan kita itu sebenarnya bukan oleh dorongan kita sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang berbicara. Ya, dan di situ saudara-saudara saya melihat ya bahwa ternyata begini menjadi orang Kristen. Dan dari situ saudara-saudara saya mulai suka baca-baca buku begitu ya. Saya suka baca Alkitab dan saya bersyukur bisa ketemu dengan 2 orang ini. Yang pertama itu namanya Ibu Tris, yang kedua itu namanya Ibu Esther. Nah, kemudian saya juga punya teman SMP yang betul-betul saya ingat sampai dengan hari ini. Mungkin kalau kita ditanya siapa teman SMP kita yang masih kita ingat, mungkin kita nggak ingat semua, betul ya? Saya pun juga sama, ketika ditanya siapa teman SMP yang masih diingat, saya hanya ingat satu nama ini, yaitu namanya Jeffrey. Ya, terakhir kali saya ketemu dia waktu tahun 98, ya, pada waktu saya kelas 3 SMP. Nah, setelah itu dia SMA pindah ke sekolah yang lain dan saya ada di sekolah yang berbeda. Ya, jadi saya ketemu dengan dia itu sudah nggak ketemu sudah lama sekali. Pernah satu yang ketika saya chat dia di tahun 2018 ya melalui Facebook. Saya bilang nanti kapan-kapan kita janjian ketemuan yuk. Tapi ternyata saudara-saudara waktu itu berjalan dengan begitu cepat. Saya baru bisa ketemu kesampaian itu di tahun 2025. Ada jeda waktu 7 tahun. Ya, waktu itu berjalan dengan sedemikian cepat sekali. Ya, tapi saya bersyukur saudara-saudara bisa kenal dengan dia karena dia adalah orang yang sangat menginspirasi saya di dalam belajar. Dulu pada waktu saya di kelas SMP, ya saya itu sebetulnya adalah orang yang biasa-biasa saja. Saya bukan orang yang menonjol, bukan orang yang pinter begitu ya, bukan orang yang seorang juara kelas. Tetapi pada waktu itu saya bersyukur ya, teman saya ini duduk di belakang saya. Ya. Jadi setiap kali saya ada pertanyaan tentang matematika begitu ya, saya tinggal nengok ke belakang begitu ya. Dan saya tanya ke dia. Dan dia akan mulai menjelaskan, oh begini caranya. Bukan begitu, yang betul seperti ini. Nah itu terus dilakukan saudara-saudara ya selama 3 tahun di SMP. Sehingga akhirnya saya punya satu keberanian ya bahwa saya itu enggak seharusnya seperti biasa-biasa saja. Mulai di situ saya rajin belajar begitu ya, tekun belajar sehingga 2 tahun kemudian pada waktu di SMA saya menjadi seorang juara kelas. Nah yang mau saya sampaikan apa Bapak Ibu? Bahwa setiap kita tuh membutuhkan seorang mentor. Kita membutuhkan seorang coach yang bisa mengajari kita, mengarahkan kita, menasehati kita supaya kita tuh bisa bertumbuh menjadi pribadi yang makin serupa dengan Kristus. Yuk kita baca firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita melanjutkan perenungan kita dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 hingga ayat yang ke-25.
1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang berbahagia saudara-saudara itu adalah orang yang membaca, merenungkan, ya, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di dalam bagian yang sudah kita baca ini saudara-saudara dikatakan bahwa Kristus itu telah memberikan kepada kita sebuah teladan. Dikatakan Kristus telah menderita dan telah meninggalkan satu teladan bagi setiap kita. Dan Dia mau kita mengikuti jejaknya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab saudara-saudara, Yesus itu datang ya tidak untuk dilayani, tetapi Dia melayani banyak orang. Ini adalah sebagai satu gambaran saudara-saudara ya, sebagai satu contoh bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, baik itu di tempat kerja, baik itu di gereja saudara-saudara, kita harus punya sikap meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya pernah diberikan satu yang nasihat saudara-saudara, orang kalau sudah semakin tinggi ya, kamu justru harus memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di bawah kamu. Kamu gak boleh bertindak sebagai seorang bos ya, yang sewenang-wenang, tapi betul-betul kamu memperhatikan orang-orang yang ada di bawah kamu. Nah, itulah saudara-saudara gambaran yang kita bisa lihat. Bagaimana Yesus ya, Dia datang ke dalam dunia ini tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani banyak orang. Dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita tahu bagaimana Dia ditolak berkali-kali, ya kan? Bagaimana Dia dihina, bagaimana Dia disalah mengerti, Dia difitnah dan lain sebagainya. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Kristus itu bukanlah penderitaan yang biasa, tetapi penderitaan yang sangat berat. Dalam Yesaya 53 ya, kalau saudara-saudara baca ayat yang kelima dikatakan Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi setiap kali saudara-saudara kita tidak taat kepada Tuhan, kita bayangkan ya, Yesus itu digambarkan Dia tertikam. Dan dikatakan Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Setiap kali kita melakukan hal-hal yang berdosa, kita ingat bahwa Yesus itu sedang diremukan. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika saya membaca ayat ini saya betul-betul sadar bahwa ketika saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya nggak boleh punya cara hidup yang lama. Saya nggak boleh melakukan hal-hal yang lama, yang dahulu, di mana saya hidup terus-menerus di dalam dosa. Tetapi saya harus sadar akan pengorbanan Kristus buat saya. Saya betul-betul harus menjaga hidup saya. Saya mau taat kepada Tuhan. Saya nggak mau lagi melakukan ya habit dosa yang sama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus lakukan ini didengar oleh orang-orang percaya yang tersebar di berbagai daerah saat itu. Dan saat itu saudara-saudara, orang percaya yang ada di kota itu, mereka sebetulnya sedang mengalami satu keadaan yang tidak mudah. Mereka saudara-saudara kebanyakan itu adalah seorang pendatang dan perantau. Kita tahu saudara-saudara, seorang pendatang dan perantau itu ekonominya belum stabil. Biasanya kalau orang merantau saudara-saudara, dia akan tinggal di kos-kosan, begitu ya. Dia akan pilih tempat yang sederhana supaya dia bisa membangun karirnya, supaya dia bisa punya karir itu yang baik.
Jadi saudara-saudara, mereka ini kebanyakan adalah para pendatang dan para perantau. Kemudian mereka dikatakan saudara-saudara seringkali bekerja sebagai seorang budak atau pekerja harian. Jadi dibayar harian. Dan sebagai seorang budak tentu upahnya sangat rendah. Mereka ini saudara-saudara dikatakan gak punya tanah atau gak punya warisan. Sehingga belum financial freedom. Hidupnya itu bergantung dari pendapatan yang diterima setiap hari. Nah, apalagi ketika mereka punya tuan yang tidak mengenal Allah. Waduh, itu penderitaannya lebih lagi. Dan kemudian saudara-saudara, mereka saat itu juga hidup pada zaman pemerintahan Kaisar Nero yang menyembah berhala. Jadi kalau ada orang saat itu yang gak ikut ritual penyembahan, maka dia akan dianggap tidak loyal, dia akan dianggap melawan Kaisar, dan otomatis saudara-saudara dia kehilangan kesempatan ya untuk bekerja atau berdagang. Karena saat itu saudara-saudara banyak orang itu yang belum mengenal Allah, mereka itu suka melakukan hal-hal seperti halnya pesta pora, ya. Mereka juga suka saudara-saudara dengan yang namanya mabuk-mabukan. Mereka juga menyembah berhala dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, bayangkan saudara-saudara ketika kita ditempatkan pada situasi atau kota seperti demikian. Tentu saudara-saudara ini bukan satu hal yang mudah yang harus dialami oleh orang-orang percaya saat itu. Apalagi kekristenan saat itu masih dianggap sebagai sekte Yahudi. Dan belum diakui secara legal. Sehingga mereka nggak punya perlindungan hukum. Jadi ketika mereka dianiaya, ketika mereka diganggu saudara-saudara, mereka itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka bahkan ketika dibawa di pengadilan, mereka juga nggak bisa membela diri saudara-saudara di pengadilan itu. Jadi menjadi orang Kristen di zaman itu saudara-saudara betul-betul menderita. Berbeda halnya dengan Yudaisme. Yudaisme itu adalah agama yang diakui secara legal atau resmi oleh pemerintahan Romawi. Dan saat ini agama Yudaisme itu masih ada. Ya, diikuti oleh orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen saat itu betul-betul menderita. Jadi ibarat mereka tuh ditekan ya dari dua sisi. Satu dari masyarakat Romawi yang menyembah berhala dan satu lagi itu dari komunitas Yahudi. Di mana mereka menuduh orang Kristen itu mereka sebagai pengkhianat iman leluhur. Kamu gak lagi menyembah ya leluhur kita. Tetapi mereka lebih memilih mengaku Yesus sebagai Mesias dan menjadi orang Kristen. Nah, puncak penganiayaan itu saudara-saudara terjadi ketika terjadi kebakaran besar satu hari kelak di kota Roma tahun 64 Masehi. Wah, terjadi kebakaran yang besar dan saat itu Kaisar Nero menuduh orang-orang Kristen ini sebagai dalang yang melakukan ya atau memantik terjadinya kebakaran tersebut itu. Nah, kira-kira itulah saudara-saudara situasi yang dialami oleh orang-orang percaya saat itu. Sehingga Petrus merasa perlu saudara-saudara untuk memberikan satu nasihat, satu arahan ya sebagai mentor mereka, sebagai pemimpin yang lebih rohani, yang lebih dewasa supaya orang-orang Kristen itu mereka tidak takut dan tidak gentar. Ya, hari-hari ini kita juga diperhadapkan pada tantangan yang tidak mudah, bukan? Ada berbagai macam situasi ketidakpastian yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang bertanya, ya kan, kapan perang dagang antara US dengan China ini selesai? Sama halnya seperti beberapa tahun yang lalu, ya kan? Kapan ya perang antara Ukraina dengan Rusia itu selesai? Itu sebuah pertanyaan saudara-saudara yang sulit dijawab. Karena mereka tidak hanya perang, tetapi mereka juga jual beli ya peralatan yang dipakai. Dan kita melihat hari-hari ini juga tidak ada yang tahu saudara-saudara kapan perang dagang ini akan selesai. Ya, perang dagang itu memicu perang tarif sehingga harga barang-barang menjadi naik besar-besaran ya, dan tentu itu berdampak secara ekonomi. Termasuk halnya ketika dulu di tahun 2020 kita
sama-sama bergumul kan, kita berkata, Tuhan kapan corona ini selesai? Tidak ada orang yang bisa menjawab. Tetapi ketika kita berjalan dengan iman, ikut Tuhan dengan setia, akhirnya kita bisa lewat. Ya, dan kita yang ada di tempat ini, hari-hari ini adalah seorang survival semua. Betul ya? Kalau kita nggak survive, kita nggak mungkin ada di gereja saat ini. Ya, jadi itulah cara Tuhan, saudara-saudara, menolong setiap kita. Sehingga krisis demi krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita itu akan selalu ada. Kita nggak bisa, saudara-saudara, menghindar dari yang namanya persoalan. Kita nggak mau ada persoalan, kita nggak mau ada tantangan. Nggak bisa. Karena memang kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari semakin rusak. Ya, jadi krisis, tantangan, sakit, penyakit itu akan menjadi semakin bertubi-tubi, saudara-saudara ya, menyerang hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, di tengah-tengah situasi ini bagaimana kita harus bersikap? Alkitab memberikan kepada kita satu hal yang penting, saudara-saudara, supaya kita itu datang dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Yesus. Kita nggak perlu pura-pura, saudara-saudara ya, dengan berkata, Pak saya baik-baik saja, Pak saya nggak ada masalah. Tapi sebetulnya ada satu beban masalah, beban pikiran yang ada atau yang sedang kita alami. Apa yang kita lihat, saudara-saudara ya, di sosial media ya, melalui gadget kita, saudara-saudara, itu tidak sepenuhnya benar. Sosial media is not real. Artinya, saudara-saudara, apa yang ditampilkan orang di sosial media itu seringkali hanyalah sebagian ya dari kenyataan yang terjadi. Kalau saudara-saudara posting ya di Instagram atau saudara-saudara posting di TikTok, kira-kira saudara akan posting yang baik-baik, yang sempurna atau yang jelek-jelek? Yang mana Bapak Ibu? Tentu yang baik-baik. Tentu yang indah-indah. Ya kan, wah saya habis pulang dari Jepang misalkan. Atau saya habis pulang dari Korea. Kan gak ada, saudara-saudara, kan orang yang posting saya baru pulang dari Arab Saudi menjadi TKW begitu kan. Itu kan jarang terjadi. Yang orang posting itu adalah sesuatu yang membanggakan. Dan seringkali, saudara-saudara, apa yang kita lihat itu tidak real atau betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu, saudara-saudara, kita ini datang dengan membawa beban persoalan yang bermacam-macam. Setiap kita tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Nah, tapi kita diminta untuk apa? Datang dan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Yesus. Nah, satu ketika, saudara-saudara, saya pernah mengalami betul-betul sedang penat. Ya, saya betul-betul sedang kesel ya dengan satu orang. Nah, pulang dari pelayanan, saudara-saudara, ya, saya pikir saya bisa istirahat dan tidur. Saya waktu itu yang pulang dari pelayanan itu agak malam, ya, jam 11 malam. Dan di hari itu, saudara-saudara, ya, ternyata saya nggak bawa kunci gerbang. Ya, jadi kunci gerbang saya itu nggak saya bawa. Nah, otomatis yang saya lakukan apa? Saya coba gedor-gedor ya, gembok itu. Tapi ternyata istri saya itu nggak bangun. Saya terus lakukan ya 1 jam, ya mungkin dia sebentar lagi akan bangun. Saya gedor-gedor lagi begitu ya, sampai 2 jam, 3 jam, loh ini kok nggak dibukain begitu kan. Emang saya ada salah apa? Itu dari jam 11 malam, saudara-saudara ya. Saya terus lakukan. Nah, sampai saya lihat di situ ada batu ya, di sekitar tempat rumah saya itu ada batu. Nah, saya ambil batu itu, saya lempar ke kanopi, jeduk, begitu ya. Itu kan keras bunyinya. Tapi dia juga nggak kunjung bangun. Saya lempar batu lagi yang lebih besar kali ini ya, saya lempar ke kanopi, jeduk. Dia juga nggak bangun. Saya lama-lama khawatir kan, ini kanopi saya yang roboh lama-lama atau bolong ya, ketika saya terus lempar dengan batu demi batu.
Saya tahu saudara-saudara, istri saya itu adalah seorang yang telinganya itu sangat peka sekali. Pada waktu saya buka pintu kamar, walaupun dia sudah tidur, dia akan langsung bangun. Tapi saudara-saudara, itu menjadi sebuah pertanyaan di hari itu, kenapa saya gedor-gedor terus dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu dia baru terbangun. Itu 6 jam saudara-saudara ya. Dan selama 6 jam itu yang saya lakukan apa saudara-saudara? Saya cuma duduk di depan rumah. Ya, kadang-kadang ada tetangga yang pulang malam yang ngeliatin begitu ya. Ini kenapa begitu ya? Apa mungkin ada melakukan kesalahan terhadap istrinya begitu ya. Jadi dia liatin saya terus begitu. Ya, atau mungkin dia merasa kasihan dengan saya. Nah, tapi pada waktu saya ketok-ketok sejam 2 jam tidak ada. Ya, berarti yang kurang lebih jam setengah 1 begitu ya. Tiba-tiba ibu yang RT itu keluar. Ya, dia hanya jarak itu 2 rumah yang dari saya, yang tapi dia seberang dengan saya, begitu ya. Dia keluar dari rumah dan dia tanya kenapa? Iya, saya lupa bawa kunci gerbang. Dan kemudian saya bilang ke dia apa? Boleh enggak saya masuk ke rumah ibu? Ya, pengen ngobrol, saya bilang begitu. Ya, tentu saya kan nggak bilang apa namanya, belum dibukain pintu ya. Jadi saya bilang mungkin yang istri sedang tidur istirahat ya sebentar lagi akan bangun begitu ya. Jadi saya di situ ngobrol dengan dia panjang lebar. Nah, ternyata dia adalah seorang sintua. Ya, sintua itu kalau di HKBP itu seperti penatua begitu ya. Dia sudah jadi sintua selama 22 tahun. Dan di situ saudara-saudara saya banyak ngobrol, banyak diskusi dengan dia sehingga akhirnya pikiran saya menjadi terbuka. Karena dia cerita banyak hal saudara-saudara ya. Saudara-saudara bisa bayangkan dengar ngobrol selama 6 jam nonstop. Dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Itu ibarat saudara-saudara dapat kuliah 6 SKS. Ya, 6 SKS itu selesai begitu. Tapi saudara-saudara di situ saya dikuatkan oleh Tuhan melalui ibu ini. Dia adalah seorang janda, ya, suaminya sudah meninggal dan dia sehari-hari bekerja itu sebagai seorang pedagang, ya, jual baju busana muslim. Tapi melalui dia saudara-saudara ya, ketika ngobrol dia menasehati saya, dia memberikan saya kekuatan saudara-saudara ya, akhirnya saya baru sadar. Ya, Tuhan bisa kirim orang lain untuk memberkati kehidupan kita. Tadinya saudara-saudara saya berpikir itu caranya enggak seperti itu. Tapi kok ternyata caranya seperti itu. Dan saya betul-betul saudara-saudara pada waktu jam 5 pagi ya, saya telepon dan itu diangkat oleh istri saya. Ya, saya tanya, kamu ada apa ya, enggak bukain saya pintu. Apa kamu marah, apa kamu tersinggung karena perkataan saya? Dan dia menjawab enggak. Saya betul-betul capek sekali. Jadi betul-betul dia 6 jam itu enggak bangun-bangun begitu. Ya. Dan di situ saudara-saudara saya belajar. Ketika kita punya masalah saudara-saudara, mari kita datang dan serahkan segala kekhawatiran itu kepada Yesus. Tuhan itu bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Ya kan? Dia bisa menolong kita dengan cara yang luar biasa. Dia bisa kirimkan orang lain. Dia bisa sediakan solusi-solusi yang lain saudara-saudara yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita bayangkan. Ya, ada satu pertandingan besar saudara-saudara ya, baru-baru ini antara Arsenal melawan dengan Real Madrid. Ini pertandingan saudara-saudara kalau orang menilai pasti yang menang adalah Real Madrid. Karena Real Madrid juara Liga Champions tahun lalu, tahun 2024. Tapi ternyata saudara-saudara di pertandingan itu yang terjadi apa? Justru Real Madrid kalah dengan agregat 5-1 oleh Arsenal. Ya, pada waktu saya baca tweet daripada salah satu pemain Arsenal ini, saudara-saudara, Yosua 1 ayat yang kelima, itu ayatnya betul-betul luar biasa. Dikatakan seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Nah saudara-saudara, dalam hidup ini kita butuh ayat firman Tuhan, bukan untuk menjadi penyemangat hidup kita. Ayat-ayat firman Tuhan ini saudara-saudara yang akan menolong kita ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit yang ada di sekitar kita. Jangan pernah remehkan saudara-saudara ya, ketika kita melihat ada satu lubang di perahu. Karena kalau kita biarkan satu lubang itu terus ada, dia akan semakin membesar dan membesar. Dan akhirnya perahu itu akan tenggelam. Sebelum masalah menenggelamkan hidup kita, mari kita datang. Dan kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Maka percaya Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Yang kedua saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai persoalan di dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan supaya kita tetap memiliki harapan di tengah-tengah penderitaan. Harapan saudara-saudara itu kita perlukan. Sebab kalau nggak ada harapan, orang itu bisa frustasi dan akhirnya dia kena mental health dan dia akhirnya bunuh diri. Ya, saya pernah tinggal sekitar 2 bulan saudara-saudara ya di apartemen Telu Intan, begitu ya. Pada waktu saya mau berangkat ke persekutuan Pasutri, ya karena saya pembina Pasutri. Nggak lama saya dengar kabar, ya rupanya ada orang itu, ya sekeluarga yang challenge dia terjun, ya dari tower yang paling atas sampai ke paling bawah dan akhirnya dia mengalami hal yang menyedihkan. Itu peristiwa itu saya masih ingat saudara-saudara. Ya, pada waktu saya mau ke Pasutri, nyampe ke gereja, jemaat sudah kasak kusuk. Lose tahu enggak, tadi ada berita ini. Saya bilang enggak ada. Terus pada waktu dilihat jamnya ternyata itu berdekatan saja saudara-saudara ya. Ketika saya pergi dia loncat turun. Ya, sudah pasti dia enggak ikut saya ya, saya pergi dia loncat begitu. Nah, itu terjadi secara berdekatan saja saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudara kita perlu punya satu harapan. Ya, di tengah-tengah segala masalah yang kita hadapi. Dan John Wesley itu pernah mengatakan satu quotes yang sangat bagus yang masih saya ingat. Ya, karena saya pernah yang pelayanan di Metodis sekian belas tahun yang lalu ya di Palembang. Dan saya masih ingat John Wesley itu pernah mengatakan satu quotes, the best of all is God is with us. The best of all is God is with us. Yang artinya yang terbaik di tengah-tengah segala sesuatu itu adalah ketika Allah beserta dengan kita. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara kita punya satu masalah yang besar sekali, beban pikiran yang sangat berat. Kita merasa diri nggak sanggup lagi. Ingat, di dalam Tuhan kita punya satu pengharapan yang pasti. Dan harapan itulah saudara-saudara yang menjaga hidup kita supaya kita bisa tetap ya ada sukacita, tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mungkin ketika kita membaca ayat ini saudara-saudara kita bertanya, Pak bagaimana saya bisa gembira saat saya ada masalah? Kalau sesuatu yang saya rancang itu terjadi sesuai yang saya mau, nah itu saya bisa gembira, kan begitu. Nah bagaimana saudara-saudara kita bisa memahami ayat ini? Nah tentu kita harus melihat dalam point of view yang berbeda. Ya kan? Maksudnya apa saudara-saudara? Ya ternyata Rasul Petrus jelaskan kepada kita bahwa maksudnya penderitaan itu hanya sementara. Tidak ada saudara-saudara penderitaan itu yang akan berlangsung selamanya. Kita bisa sakit tapi kita juga bisa sembuh. Betul ya? Kita hari ini bisa stres tapi mungkin nanti sore kita sudah merasa enak, bisa. Tidak ada saudara-saudara penderitaan itu yang berlangsung selamanya. Itu sebabnya Petrus menggunakan kata seketika. Ya, digunakan kata seketika.
Dan kemudian dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya, ya diulang lagi kata ini, keyword ini, dikatakan ia akan menguatkan dan akan meneguhkan kamu. Ya, jadi penderitaan itu saudara-saudara punya satu maksud supaya untuk menguji ya dan memurnikan iman kita. Penderitaan saudara-saudara itu punya satu maksud. Ingat apa yang dialami oleh Ayub. Untuk membuktikan kemurnian iman percayanya kepada Tuhan. Dan iman yang tahan uji saudara-saudara itu akan mendatangkan sukacita besar di kemudian hari. Barang siapa yang bertahan, barang siapa yang setia saudara-saudara di tengah-tengah pencobaan, dia akan mendapatkan puji-pujian. Dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan kehormatan pada saat Yesus datang untuk kedua kalinya nanti. Dan firman Tuhan katakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya, kita bisa membaca ayat-ayat ini saudara-saudara ya. Ini ayat yang sangat mudah diingat ya, 818 bukan 212 begitu ya. Kemudian 12. Tujuannya apa saudara-saudara? Untuk memudahkan kita mengingat. Setiap kali kita ada masalah saudara-saudara baca Roma 8 ayat yang ke-8. Dikatakan sebab aku yakin ya bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan Roma 12 ayat yang ke-12 mengatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi selama kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita bisa bersukacita. Dan kemudian dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Karena Tuhan tahu saudara-saudara kita itu seringkali gak sabaran. Ya kan, ketika menghadapi persoalan atau masalah. Dan bertekunlah di dalam doa. Jadi ketika kita berdoa saudara-saudara itu jangan cuma doa sekali, dua kali, gak dijawab Tuhan, kita pulang dengan kecewa. Tetapi kita harus dikatakan tekun, terus menerus kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita datang dengan kesungguhan hati saudara-saudara, Tuhan itu bisa melihat, ya kan, kedalaman hati kita. Kedalaman hati kita ini Tuhan bisa melihat. Ya, kalau orang sungguh-sungguh saudara-saudara maka Tuhan akan memberikan dia petunjuk demi petunjuk. Sesuatu yang gak pernah kita bayangkan seperti saya alami tadi. Sesuatu yang gak pernah saya bayangkan, oh caranya seperti ini. Tuhan menghibur saya. Tapi ternyata Tuhan sediakan cara itu. Kemudian yang ketiga saudara-saudara. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan kita. Itu adalah tidak berbuat dosa dan menipu. Urusan uang saudara-saudara itu memang sangat sensitif. Ya. Kalau orang sedang kurang duit saudara-saudara itu biasanya kan ribut terus. Kurang duit ribut terus sehingga angka KDRT itu naik dengan begitu tajam sekali. Ya. Angka KDRT-nya naik melebihi angka IHSG begitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, urusan uang itu saudara-saudara memang sangat-sangat sensitif. Ketika orang sedang kurang duit atau bahkan meyujian, gak punya duit saudara-saudara ya, maka orang itu akan sedih hatinya. Dan merasa dirinya itu gak berguna, mau seco. Ya kan? Tetapi saudara-saudara firman Tuhan katakan di tengah-tengah kondisi yang sulit yang kita alami, kita tidak berbuat dosa dan tidak menipu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Yudas dia rela menjual gurunya dengan harga 30 uang perak. Dengan harga 30 uang perak saudara-saudara Yudas itu rela menjual gurunya. Sebetulnya uang itu saudara-saudara tidak seberapa nilainya. Kalau saudara-saudara membaca dalam Keluaran 21 ayat 32, dikatakan bahwa 30 perak itu adalah uang ganti rugi yang harus dibayar jika seorang budak laki-laki terbunuh oleh lembu orang lain menurut hukum Musa. Jadi dengan kata lain saudara-saudara Yesus itu hanya dihargai senilai
budak oleh Yudas Iskariot. Itu satu nilai yang sangat rendah, sangat tidak bernilai dan hina saudara-saudara ya bagi orang sekelas Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita melihat banyak orang ya kan, dia rela menjual. Ya, dia rela menjual saudara-saudara ya. Dia rela menukarkan imannya demi popularitas, jabatan atau demi mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Hari-hari ini kita melihat banyak orang ya kan yang sampai login di mana dia pindah server atau pindah agama ya kan hanya demi mengejar supaya makin terkenal, dia mengejar supaya jabatannya naik atau dia mengejar saudara-saudara validasi atau pengakuan dari orang lain. Nah, Alkitab katakan saudara-saudara mereka ini adalah orang yang melampiaskan nafsunya dan merasa diri itu aman. Saya melakukan ini aman kok, tenang aja. Ya kan? Sehingga rela melakukan hal-hal bahkan sampai rela menukarkan imannya dengan sesuatu yang lain. Nah, perhatikan saudara-saudara apa yang dikatakan oleh seorang teolog asal Inggris yang bernama Matthew Henry. Ya, dia ini membuat satu tulisan yang menarik saudara-saudara, dikatakan mereka ini nggak sadar. Ya, walaupun merasa aman, mereka ini nggak sadar sedang bermain-main di tepi jurang. Mereka nggak sadar saudara-saudara kehancuran itu akan segera datang menimpa mereka. Saudara-saudara, kalau saudara itu bermain di tepi jurang, ya, ini saudara merasa diri aman. Tapi coba saudara terus lakukan, nanti saudara akan jatuh ke bawah dan saudara-saudara akan merasakan dampaknya. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa orang seperti ini itu dikatakan dengan gambaran sebagai orang yang bebal. Nah, kita belajar saudara-saudara di pagi hari ini bahwa Yesus dia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu di dalam mulutnya ketika dia diperlakukan dengan tidak adil. Yang berikutnya saudara-saudara, kita melihat yang terakhir apa yang bisa kita lakukan ketika kita berada pada situasi sulit dalam kehidupan kita, yaitu kita tidak membalas saat disakiti. Apakah mudah Bapak Ibu? Tidak mudah. Itu berat sekali. Tetapi saudara-saudara, kita bisa belajar. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal seperti ini? Ya, kita melihat bahwa kita itu nggak perlu membalas setiap omongan atau perkataan orang lain yang tidak benar tentang diri kita. Biarkan saja. Ya, ada kalanya saudara-saudara kita perlu mengabaikan itu. Ya, kita perlu mengabaikan. Ya, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang bisa kita lakukan lagi itu adalah kita belajar tingkatkan kemampuan diri kita. Kita improve yourself. Kita terus berlatih saudara-saudara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita mau bisa lolos dalam PR mengampuni orang lain saudara-saudara, maka kita itu harus belajar berlatih mengampuni orang lain. Memang tidak mudah. Tapi ketika kita belajar, berlatih, terus di-exercise, maka kita pasti akan bisa. Satu hari kala kita mengampuni orang lain. Dan yang terakhir, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Nah, ini satu ayat yang sangat bagus, saudara-saudara, dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Ya, jadi kita diminta Tuhan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat daripada Tuhan. Di saat saudara-saudara kita mulai hampir menyerah dengan kehidupan ini, kita ingat sudah seberapa jauh kita melangkah dan menjadi pengikut Tuhan. Hanya tinggal sedikit lagi saudara-saudara itu akan ada pembalikan arah di mana Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dan kita juga percaya bahwa pencobaan, kesulitan hidup itu akan memproses dan mengubah hidup kita menjadi indah. Seekor ulat dia tidak boleh puas menjadi seekor ulat terus menerus. Dia harus belajar untuk satu ketika dia berubah, dia ditransformasi menjadi
seekor kupu-kupu yang cantik. Saya percaya saudara-saudara firman Tuhan ini akan menolong kita. Kita belajar mengikuti teladan dan jejak Kristus sehingga kita bisa melihat hal-hal indah Tuhan sediakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melihat akan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dinyatakan terus dalam kehidupan kami. Kami seringkali khawatir dan cemas akan hidup kami Tuhan. Bahkan seringkali kami bertanya, Tuhan di manakah Engkau saat saya mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Dan kalaupun Kau izinkan persoalan, kesulitan itu ada untuk memproses hidup kami, membentuk kami menjadi pribadi yang lebih tangguh. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak hanya sebagai pendengar saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.